Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hari yang ke-9. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW ditegaskan oleh Allah, sesungguhnya kamu adalah Rasul, kemudian ada di jalan yang lurus, dan Al-Quran yang penuh hikmah itu diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha pengasih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan tugas kepada Rasulullah SAW, litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu bisa memberikan peringatan kepada kaum yang ayah-ayah mereka belum pernah dikasih peringatan, akhirnya mereka lalai, mereka lupa. Nah, di sini Rasulullah SAW diberi tugas setelah dibekelin. Pertama dibekelin Al-Qur'anil Hakim, ya, Quran yang maha bijaksana. Kemudian diberi ke SK innaka laminal mursalin. Kemudian setelah itu ditegaskan bahwa yang kamu tempuh itu jalan yang lurus, jangan ragu-ragu. Yang membackup kamu Al-Aziz Ar-Rahim. Setelah mendapatkan backup yang demikian luar biasa, percaya diri, yakin, dikasih tugasnya. Apa tugasnya? Memberi peringatan. Ya, namanya memberi peringatan itu, manusia yang dikasih peringatan oleh Rasulullah SAW itu macam-macam modelnya. Tapi secara umum, kaum yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, kaum yang lama nggak diutus Nabi kepada mereka, yang disebut oleh para ulama dengan masa fatrah, antara turunnya Nabi Isa alaihissalam, wafatnya Nabi Isa, dengan diutusnya Nabi Muhammad itu panjang, kurang lebih 600 tahun lebih. Sehingga ayah-ayah mereka itu nggak pernah mendapatkan hikmah dari Al-Quran, nggak pernah hikmah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam waktu yang lama. Manusia juga demikian. Kalau manusia itu memang jarang tersentuh dengan hikmah, jarang datang ke majelis taklim, jarang datang ke pengajian-pengajian, jarang mendengarkan ayat-ayat Quran, ini lama-lama hatinya menjadi keras, hatinya menjadi kaku. Bahkan kadang-kadang keras, lebih keras daripada batu. Batu aja kalau ditetesin air terus-menerus, ya kata orang Sunda mah, jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Jadi batu yang keras itu pun kalau dikasih air terus netes, lama-lama jadi bolong itu batu. Nah, hati kita ini kalau sudah keras banget, nggak pernah ditetesin oleh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama-lama jadi keras. Nah, bangsa Arab saat itu mirip seperti itu. Kaum yang ghafilun, lalai, karena hampir nggak pernah dikasih peringatan oleh para nabi dan para rasul. Kita juga hendaklah sering datang ke majelis taklim, majelis zikir, dengarkan Al-Quran, biar hati kita nggak keras, sehingga ketika nanti dapat peringatan itu gampang menerima peringatan. Nah, kaum yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ini adalah kaum yang lama nggak dapat peringatan, dan ini tugas berat untuk mengingatkan orang seperti ini. Ada yang hatinya masih lembut, itu nanti gampang menerima ajaran Islam. Tapi ada yang keras dan itu banyak banget saat itu. Dan inilah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi kita juga, kalau ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, ingin memberikan peringatan kepada manusia, pelajari dulu hakikat mereka, pelajari dulu kondisi mereka. Ini kita disebut oleh para ulama dengan fiqhul waqi', memahami realitas. Jangan sampai kita terjun di satu masyarakat, kita nggak paham dengan realitas masyarakatnya. Akhirnya apa? Harusnya masyarakat itu cuma memerlukan peringatan yang halus, kita kasih dengan yang kasar, akhirnya lari. Ya ibaratnya kalau para dai, para penyelamat itu kan ibarat aliran listrik yang memberikan aliran listrik. Kalau alat itu hanya butuh 1 watt dari listrik gitu ya, jangan dikasih 10 watt, terbakar. Gitu. Tapi kalau butuhnya 10 watt dikasih 5 watt, ya nggak nyala gitu. Nah, karena itulah pahami realitasnya, sehingga dengan memahami realitas itu kita akan tepat dalam memberikan dakwah kepada mereka, menyelamatkan mereka. Nah, Rasulullah SAW dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Mereka itu orang yang lalai, bapak-bapak mereka itu lalai. Kenapa? Karena bapak-bapak mereka belum pernah dikasih peringatan, belum pernah mendengar wahyu. Nah, anak-anak mereka ternyata ikut juga dengan bapak-bapaknya. Karena itulah maka ayat setelahnya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mereka telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nggak beriman. Bahkan Allah mengumpamakan, Allah telah menjadikan di leher mereka itu ada belenggu. Kemudian Allah juga menyatakan di belakang mereka ada
saddan wa min khalfihim, di depan mereka ada saddan wa min khalfihim saddan, ya. Di depan mereka ada tembok yang membatasi mereka, di belakang juga demikian, sehingga mereka tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan pada penghujung ayat tentang cerita tentang kaum yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, Allah menyebutkan sawaun alaihim, sama aja mereka itu kasih peringatan nggak dikasih peringatan sama aja. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak putus asa, tetap mengajak mereka. Siapa tahu di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada satu hari beliau, karena sudah di Mekah itu sudah sulit banget, beliau berangkat ke Taif. Saat di Taif malah dimusuhi, dan ketika ditawari malaikat untuk menimpukan gunung pada mereka, beliau tetap harap jangan. Mudah-mudahan dari mereka lahir orang-orang yang akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka jangan putus asa, teruslah berdakwah. Dan kita nggak tahu, di antara mereka mungkin yang kita anggap lalai, yang keras hatinya itu, siapa tahu dari mereka muncul mutiara-mutiara yang luar biasa yang akan menyebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.